kunci, sudah pasti kuat. Periksakan dulu sama yang nonton gemboknya. Jangan gemboknya dari kerupuk. Nah, tolong ya bang, tarik dulu gemboknya. Sudah kuat bang? Sudah pasti kencang? Alhamdulillah, kembali ke tempat. Manusianya sudah kami kubur ke dalam itu peti. Dan itu manusia sekarang sudah sama halnya seperti orang yang tidur dalam kelelapan. Kalau kita buang dia ke tengah jalan, ditabrak oleh kendaraan yang lewat, dia tidak akan lagi bisa minta bantu ataupun minta tolong. Kalau kita buang ke tengah sungai, maka dia akan hanyut tenggelam, tidak akan bisa untuk menyelamatkan diri. Cuman janji ya Pak, nonton sama saya ini nggak diminta bayar, tapi janji apapun yang kami lakukan di sini, di rumah jangan ditiru-tiru, paham? Jangan buat peti, masukkan anak bapak dalam peti, mati nanti. Ini bukan untuk ditiru. Jadi saya akan coba robahkan wujudnya, tapi maaf kami merobahkan wujudnya nanti tidak sendirian. Melainkan saya akan undang sahabat saya satu orang kemari untuk membantu merobahkan jasadnya. Namun yang kami undang ini terus terang nggak bisa dilihat dengan mata biasa, kecuali dengan mata batiniah ataupun indera keenam. Karena dunianya bukan di dunia kita, melainkan dunia dia. Kalau biasa kami mengundang beliau, kami siapkan satu gelas kopi, teh manis sama rokok lisong satu batang. Di sini tidak ada rokok lisong, tidak ada ruangan khusus, hanya ada satu kerojong. Di dalamnya itu tidak ada apa-apa. Ini hanya pengganti ruangan khusus yang tidak kami buat. Diperlukan, saya akan undang dia untuk datang ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika benar ini hari perjalanan sudah ke dalam ini berendah, Anda kehadiran buah yang sudah getarkan ini kerana laksanakan patuhi di tempat ini. Assalamualaikum. Benar kau yang sudah hadir, kau yang sudah datang, kau yang sudah sampai di tempat ini. Ini hari ku undang datang kemari untuk membantu mengadakan ini hiburan, diizinkan. Nanti saya meminta untuk robahkan jasad manusia yang dalam peti itu dibolehkan benar-benar. Cuman ini nggak bisa dilihat dengan mata biasa Pak. Kenapa? Ini bukan dari alam kita. Jangan-jangan manusia tadi sudah lepas Ustaz. Kita buka dulu kerendanya. Angkat kerendanya, miringkan di sana. Mana tahu ada yang berpikir ada yang bergantung dalam kerenda itu. Demi Allah, dalam kerenda ini jangankan manusia, satu helai bulunya tidak ada Pak. Loh, kalau gitu siapa yang goyang kerenda itu Ustaz? Itu Pak yang pakai jubah hijau, yang menggunakan sorban di kepala merah. Ini sahabat yang saya undang, saya salamkan tangannya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih mau hadir. Saya mau minta bantu sebentar untuk merubahkan jasad manusia dalam peti. Ya. Kami tidak melihatnya Ustaz, wajar karena Bapak lihat sebatas mata lahiriah. Masa iya dorong ke atas seperti itu Ustaz? Kalau ada yang nggak percaya mau pulang naik atas seperti itu Pak, saya kirim pulang. Biar saya suruh ngantar. Masa iya Ustaz? Abang tinggal di mana? Udah mau pulang belum? Pinjam sendalnya sebelah. Sebelah saja. Ini saya mau antar ke rumahnya Pak. Bohong Ustaz, angkat kerendanya. Antarkan tuh sendal pulang ke rumahnya. Angkat kerendanya. Udah sampai Ustaz? Sudah Pak. Lihat ke rumah sana dulu. Mana tahu saya bohong. Billahi ta'ala. Kemana perginya? Pulang ke rumah. Bang, kendal tuh. Kendalnya mau diambil di rumah apa di sini aja? Oh di rumah aja, dekat rumahnya ya? Iya. Masa iya orang itu yang antar Ustaz? Demi Allah, kami belum lihat wujudnya. Mari saya lihatkan biar Bapak jangan penasaran ya. Cuman kami ini manusia biasa, ilmu kami di batas Allah. Supaya Bapak bisa melihat wujudnya, yang nonton semuanya maju, injak batas talinya. Saya akan tunjukkan wujudnya. Kalau nggak nginjak tali nggak kelihatan, demi Allah. Bapak hebat kalau bisa lihat terumnya Pak tanpa menginjak tali. Saya buka ya mata batin Tuhan biar bisa lihat. Yang punya HP kamera boleh ambil gambarnya. Ini saya tunjukkan dengan kenyataan di hadapan Tuhan. Cuman yang bisa melihat ini hanya yang menginjak batas tali. Tapi izinkan dulu saya bertanya kepada dia ini berkenan atau tidak. Kalau dia tidak berkenan, Bapak nggak boleh marah. Izinkan kami kembali melanjutkan perjalanan. Tapi kalau dia berkenan, saya tunjukkan. Tandanya dia berkenan atau tidak seperti apa Ustadz? Kalau biasanya kami siapkan kopi, teh manis, sama rokok lisong. Di sini nggak ada rokok lisong. Ada air putih. Kasih air putih segelas. Kalau diterima nanti air putih ini tandanya dia mau ditunjukkan wujudnya. Tapi kalau nggak diterima yang nonton nggak boleh marah ya. Izinkan kami kembali melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum wahai sahabatku. Maafkan kami ini hari tidak bisa memberikan seperti apa yang biasa kami berikan.
Sebagai penggantinya kami hanya punya segelas air putih. Tolong terima air putih tersebut kalau kau berkenan untuk menunjukkan wujudmu. Tapi kalau tidak, gantikan dengan gumpalan darah. Atau jangan kau terima sama sekali. Angkat kerendahnya. Angkat. Angkat. Diterima tidak? Alhamdulillah. Tandanya dia mau. Nah sekarang siapkan HP kameranya. Saya tunjukkan wujudnya ini hanya beberapa detik saja ya. Siapkan HP kameranya. Angkat kerendahnya, timbunkan. Ini saya tunjukkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kasarkan jasadmu, kasarkan tubuhmu supaya kami bisa melihat tentang adanya dirimu ini hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat kerendahnya. Yang tinggi ya, angkat dari bawah. Terus yang tinggi. Tinggi. Jangan takut, nggak apa-apa. Terus saja. Nggak apa-apa itu. Ini Pak yang goyang kerendah itu. Assalamualaikum. Cuman ini bukan dari dunia kita, ini dari dunia lain. Ya. Sebentar saya tunjukkan yang perempuannya. Ini yang laki-lakinya, sekarang saya tunjukkan yang perempuannya. Tutupkan. Ada yang sempat ngambil gambarnya? Kurang lama. Kalau kurang lama angkat lagi. Angkat lagi kalau kurang lama. Dari tadi suruh ngambil gambarnya nggak diambil-ambil. Tinggi. Ada yang lihat Pak? Nggak ada. Kok nggak kelihatan Ustadz? Kalau gaib kelihatan terus-terusan, tukang sate namanya, bukan gaib lagi. Udah pergi belum tuh masih duduk? Sekarang saya lihatkan perempuannya ya. Oh, angkat sandalnya. Kita suruh ngambil lagi dari rumah. Entah ditaruh di sebelah mana saya juga nggak tahu. Ambil lagi sandalnya dari rumah. Angkat kerendahnya. Udah sampai Ustadz? Udah Pak. Secepat itu demi Allah. Kalau lama-lama dusta. Bawa sini nak. Sebentar Bang. Udah berapa lama punya sandal itu? Selama abang punya sendal ini, udah pernah lihat ini sendal jalan-jalan sendiri belum? Nah, taruh situ. Lihat, saya perintah jalan di atas tanah Pak. Nih lihat ya, lihat situ. Cuman janji ya Pak ya, jangan dibilang sulap, saya bukan pesulap. Kalau dia jalan tiba-tiba yang nonton jangan lari. Kalau penonton lari, saya lari juga. Kita lari sama-sama. Kenapa lari Ustaz? Kalau penonton lari pulang, ngapain saya teriak sendirian kan Pak? Mending saya juga pulang. Cuman maaf sekali lagi ya Pak ya. Sekali lagi nonton sama saya ini Pak, nonton aja. Di rumah jangan ikut-ikutan, nggak boleh. Ini hanya untuk Bapak tonton. Saya bisa main seperti ini karena saya belajar. Bapak juga bisa kalau Bapak mau belajar. Kalau manusia tadi Ustadz di mana? Dalam peti itu Pak. Belum berubah, belum. Saya belum memintanya, nanti saya minta dia untuk merubahkannya. Masa iya manusia itu dalam peti itu Ustadz? Mana kuncinya? Nih, kalau nggak percaya tuh gemboknya boleh dibuka. Cuman kalau Bapak buka gemboknya ya nggak aneh. Siapa yang nggak bisa buka gembok dengan kunci? Yang aneh bagaimana? Nih lihat, yang aneh. Saya keluarkan tanpa buka gembok. Ini ada lubang angin. Besarnya sebesar jari kelingking. Saya keluarkan dari lubang angin itu. Pakai apa Ustadz? Pakai ilmu. Ilmu apa Ustadz? Ilmu maling. Ilmu ini kalau sembarangan digunakan orang bisa bahaya. Sama saya hanya untuk hiburan. Dulu yang pertama sekali menggunakan ilmu ini namanya Raden Said. Setelah dia remaja berganti nama Beranda Lokajaya. Kemudian dia berganti nama lagi setelah dia berjumpa dengan seorang guru besar namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang mengajarkan ilmu itu. Ini mencuri ke rumah orang kaya, membagikan ke orang miskin. Itu buka sejarahnya Sunan Kalijaga. Apa yang dia pakai ini Pak? Namanya sepi angin. Sepi angin. Tembus angin, tembus kelambu, tembus angin, tembus jasad, tembus angin, tembus tubuh. Allahu Akbar. Angkat. Naik jasadnya Ustaz. Naik Pak. Naik Pak. Itu manusia tadi. Belum berubah kan? Nah sekarang saya minta untuk dirubahkan. Nak yang baju hitam, sini sebentar, minta tolong Ustaz. Assalamualaikum. Namanya siapa? Aris. Duduk sini Aris. Agamanya Islam kan? Bantu Ustaz sebentar ya. Kenal sama Ustaz nggak? Enggak. Lihat Ustaz nggak usah susah, buka TikTok. Yang namanya penontonnya 1 miliar orang tuh saya ini orangnya. Bukan orang lain. Tadinya ceritanya orang itu susah banget Pak. Dia bilang Ustadz saya susah kali, utang banyak, ini banyak, itu banyak, segala macam persoalan sama saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari persoalan ini Ustadz? Nah sekarang begini, saya main, kamu ambil saya. Tolong dimasukkan ke TikTok. Langsung 1 miliar penonton Pak. Orangnya kaya sekarang. Demi Allah saya nggak tujuan apa-apa. Paham? Ya.
Udah pernah lihat bayi berjenggot belum? Nih kita robah wujudnya ya. Bayi berjenggot. Jangan takut, nggak apa-apa, tenang aja. Udah pernah megang ular belum? Belum, ini ular banyak. Dibawa pulang ke rumah buat mainan ya. Bisa baca Al-Fatihah? Bisa ya? Ustaz minta tolong ya, agar dulu sebentar keliling ya, supaya yang dimainkan tuh selamat. Pegang gelasnya, baca Al-Fatihah. Bisa nggak baca Al-Fatihah? Bisa, baca dulu. Baca dulu. Habis baca Al-Fatihah, airnya taburkan keliling kotak itu ya. Kenapa dipagar Ustaz? Kata guru kami tidak semua orang senyum tanda senang, betul? Makanya saya pagar dulu. Tujuannya supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena kemauan saya kalau yang dimainkan selamat, yang nonton juga selamat kan gitu. Udah, pagar keliling. Kelilingkan. Ustaz itu dipagar pakai apa? Pakai jimat. Oh maaf, saya nggak kenal jimat. Kata guru kami jimat pemakainya orang yang ngajinya tidak tamat. Kalau bukan pakai jimat, pakai apa itu magarnya Ustaz? Pakai pusaka guru kami Pak. Di dalamnya ada doa keselamatan. Itu yang saya gunakan buat magarnya. Masa benda begitu aja punya kodam keselamatan Ustaz? Islam kan? Islam ya? Yakin akan kebesaran Allah? Kalau yakin Ustaz mau tanya, mati itu punya siapa? Mati punya siapa? Allah ya. Hidup, rizki, jodoh, kiamat, keselamatan. Ambil bendanya itu, dikepel di tangan kanan, baca bismillah. Minta rambut Ustaz selembar ya. Kalau foto 1 1 juta nih. Kalau foto sebanyak nih mobil bawa pulang buat travel ya. Pakai apa ngambilnya Ustaz? Nih saya dikasih orang Banten Pak, namanya golok. Tajam Ustaz, tajam Pak. Ada yang bilang nggak tajam itu Ustaz, ngetes saja sedikit Pak, sedikit aja. Saya jamin robek. Demi Allah, ini nggak ada rekayasa. Jangan dilepas ya. Minta rambutnya boleh ya. Kalau putus 1 1 juta. Minta kepalanya sekalian. Keluarkan lidahnya. Yang panjang. Ada yang bilang nggak tajam itu Ustaz. Ngetes aja Pak, nggak apa-apa. Mana tahu saya bohong. Alhamdulillah. Wah, ada jatuhnya. Jangan takut, nggak apa-apa. Paham? Di dalamnya ada doa keselamatan. Paham? Nanti kalau kepengen minta 1 sama Ustadz ya, buat bekal ya. Tapi jangan dibuat sombong ya. Jangan pulang ke rumah manggil Pak RT suruh bacok badan, mati percayalah. Allah benci sama yang sombong, ngerti? Tapi kalau kau tahu rajin sholat, rajin ibadah, bawa nanti bandanya itu. Mudah-mudahan orang niat buruk sama kamu tidak akan jadi buruk, jadi kebaikan, ngerti? Yang kedua, kalau ada keluargamu dagang, dagangnya kurang laris, kurang laku, bungkus dengan kain bersih, masukkan laci dagang, doa sama Allah supaya laris ya. Cuman kalau laris jangan lupa, kapan-kapan punya untung, ambil sedikit sedekah ya, jangan lupa ya. Yang ketiga, kalau ada yang punya bisnis, punya usaha, nanti minta 1 Pak, saya kasih demi Allah. Yang keempat, siapa di sini bapak yang kerja sama karyawan? Nah, maksud saya kerja jadi karyawan sama atasan nggak pernah sayang, bawahan nggak pernah senang, minta 1 nanti. Bapak punya pertanian, punya perkebunan, tanam di lahan pertanian biar barokah. Buka kantongnya itu. Apa namanya itu Ustaz? Buka di Google, namanya Pusia Gajah. Cuman ini yang ada di kampung saya. Pusia Gajah cuma tempat saya yang ada Pak, lain nggak ada. Ambil 1 nak, digenggam. Dikepel. Pernah belajar zikir? Enggak, sholat aja nggak pernah ya. Oh pantas. Kalau penjikir, kalau benda punya khodam tuh diremas gini, naik khodamnya. Coba remas gini tuh. Diremas, tuh bendanya diremas. Baca zikir kalau pernah pasti naik dia. Ada yang keluar nggak? Nggak ada. Nggak pernah zikir nggak bisa. Kalau penjikir tuh begini. Kalau benda punya khodam diremas, naik khodamnya. Allahu Akbar. Itu zikir Pak. Tanda benda punya isi. Itu zikir Pak. Ada anak mau nakal, suruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau, jangan dipukulin. Ambil air segelas, rendamkan, baca Al-Fatihah, kasih minum sama dia. Cuman jangan dijual ya. Janji. Kain bersihnya ada itu. Nanti buat sendiri kainnya ya di rumah ya. Buat seperti kantongan, masukkan ke dalam ya. Ada uang kertas? Gak punya. Mana uang kertasmu itu? Biasanya ada kainnya, saya kebetulan kainnya nggak ada. Nanti di rumah dibungkus dengan kain yang bersih anak ya. Kasihkan sama bapak kalau bapak mau pergi kemana-mana. Nanti uangnya dibuka, nanti kain yang bersih, uangnya masukkan infak ya. Jangan dijajanin ya. Cuman dia dikasih Ustaz, enggak. Abang-abang kalau ada yang mau minta saya kasih, tapi jangan banyak, 21 orang aja. Boleh minta Ustaz, boleh. Cuman saya nggak ada bungkusnya. Ada yang punya uang kertas, uang berapa saja, minjem, saya bungkuskan.
bukan. Oh, bukan ya. Angkat kerendahnya. Oh, banyak semut. Kasih sendal Bapak itu. Banyak semut ya, Mas? Iya, saya juga dari tadi digigit semut di sini. Ya, namanya juga rumput ya. Allahu Akbar. Sudah semua. Nah, bungkusin ya. Saya bungkuskan nih. Cuman yang punya uangnya ini, tolong ingat uangnya masing-masing ya, Pak ya. Saya nggak tahu nih uang siapa-siapa aja nih, paham kan? Kalau uangnya 2.000 bilang 2.000, jangan bilang 20, ngerti nggak? Iya. Nanti saya susah bayar uang orang, saya nggak mau. Udah. Kalau nggak kamu jual, nggak kami beli, apa nggak cari makan, Ustaz? Cari makan, cuman cari makan saya bukan dari jual benda pusaka lillahi ta'ala. Apalagi di dalam ada kalimat. Kenapa begitu, Ustaz? Dalam Al-Quran diterangkan tuh, Pak, barang siapa memperjualbelikan ayatku dengan semurah mungkin, maka yang menjual durhaka, membeli pasti akan celaka. Paham? Saya nggak pernah jual belikan ini. Lantas kalau nggak kamu jual, nggak kami beli, apa nggak cari makan? Cari makan. Cari makannya apa, Ustaz? Ini saya ada bawa ramuan dari kampung. Nanti mau saya kenalkan ke masyarakat. Boleh ya, Pak ya? Boleh ya, Pak? Alhamdulillah. Dan kalau ada di sini Bapak yang sedemikian, nanti boleh bawa masuk kemari orangnya. Saya tolong, bukan saya minta bayar. Demi Allah. Apa itu, Ustaz? Yang pertama, siapa Bapak di sini yang keluarganya di rumah lumpuh, kena penyakit stroke, nggak bisa jalan? Bawa sini, Pak, saya obatin. Asal dia mau mengamalkan selama 3 hari saja, yang lumpuh itu jalan, insya Allah. Siapa kira-kira yang keluarganya lumpuh, yang kena stroke? Satu ya, ada ya Bu. Di mana orangnya? Jauh. Oh, rumah belakang. Nanti saya ke situ aja ya. Yang pertama, yang kedua, kalau di sini ada bapak saya yang punya keluarga di rumah, yang keluarganya tadi malam jatuh dari motor, tangannya patah, mau dibawa ke rumah sakit, biaya besar. Sama saya nggak pakai biaya dan nggak pakai lama. Hitungannya cuma 12 jam saja, asal tahu cara pemakaiannya. Yang kedua. Yang ketiga, siapa di sini bapak yang punya anak, yang anaknya udah 10 tahun usianya, tapi jalannya itu nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna, Ustadz? Kakinya itu panjang pendek, Pak. Kalau dibawa jalan tempang, kasihan kita kadang-kadang. Bawa sini saya samakan panjangnya. Pakai apa ngobatinya, Ustadz? Pakai ramuan alam dari kampung saya, yang ngolahnya adik-adik santri. Mereka mengambilnya dari dalam hutan belantara, kemudian dimasak, disuling, diambil minyaknya. Namanya dalam bahasa Islam minyak hidayah. Kalau bahasa kami bilang namanya andor singut, dari pohon kayu. Masih ada itu, nak? Masih bisa dibagi nggak? Cuman itu aja. Masya Allah. Minta tolong sama orang luar ngambilkan satu. Kamu mundur belakang sedikit. Sini, nah duduk sini. Nah, tolong ambilkan satu, Bu. Makasih. Tuangkan di piring. Kalau biasa tempatnya saya masukkan dalam bambu, cari bambu kuningnya itu susah, makanya saya masukkan dalam sedotan, sama aja. Yang penting ramuannya. Cara menggunakannya bagaimana, Ustadz? Kalau ada yang keluarganya lumpuh kena stroke, cara menggunakannya yang paling baik waktunya malam waktu mau tidur. Kenapa? Karena kalau siang banyak pergerakan. Waktu malam mau tidur berdoa dulu sama Allah, sedikit-dikitnya baca basmalah. Baru ambil ramuan, dibalurkan dari leher sampai ke ujung kakinya, rutin selama 3 hari saja. Lumpuh itu jalan. Tambahan satu lagi terapinya, kalau pagi hari dipapah, dijalankan di batu-batu kecil. Nah itu, supaya uratnya hidup kembali. Kalau yang patah tulang, ambil ramuan, balurkan di mana yang patah keliling, cari 3 lembar daun. Nah ini daun yang paling penting, namanya daun sirih. Ngerti Pak, daun sirih? Tapi jangan sirih hutan, sirihnya sirih makan. Kalau sirih hutan kenapa, Ustaz? Kalau sirih hutan itu kecil-kecil, Pak. Sirih makan yang beda-beda. Tempel daun sirih ikat dengan kain yang kuat, dipakai malam, paginya dibuka, yang patah sembuh. Anak kami di rumah kakinya panjang pendek, apa bisa disamakan panjangnya, Ustaz? Nanti katanya saya bohong. Yang ukur jari tangannya gini, Jang. Sama panjangnya. Sama kan? Sama besarnya. Sama, Ustaz pinjam yang kanan. Kencengin. Ini jari normal, bukan buatan saya, buatan Allah. Di dalamnya ada urat, ada saraf, ada darah, ada tulang, ada kulit. Betul? Gini kan? Seri, Pak. 10 detik besar panjang. Kalau nggak betul besar panjang, Ustaz buka sepatu Bapak, masukkan mulut saya. Kencengin. 1, 2, tuh nampak, 3, nampak, 4 tuh, 5, 6, 7, tuh nampak, 8, 9, 10. Ukur mana besar mana panjang tuh. Disamakan pangkalnya itu. Tuh sama pangkalnya, lihat yang jelas. Betul. Senang punya besar panjang. Mau panjang lagi? Mau dipanjangin lagi? Enggak, mau disamakan. Kalau mau disamakan ini jangan sampai tunggu 1 jam, Pak. Ini kalau tunggu 1 jam permanen, demi Allah. Gosok di rambut begini nih. Sambil diukur ya. Kalau masih panjang gosok terus. Cuman janji ya, Pak ya, jangan digosok di anu. Ini bukan obat anu, paham Bapak itu?
Kalau sempat Pak, sedikit lagi, dikit lagi. Ini. Kalau sempat digosok di anu, panjang dia Pak. Nggak boleh digosok di anu. Paham? Assalamualaikum Pak. Jangan pakai celana pendek. Maaf ya Pak ya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Assalamualaikum. Ini yang celana pendek nih. Lola. Pak, maaf Pak. Bapak kalau duduk lama, berdiri yang suka sakit kakinya yang kanan apa yang kiri? Jangan malu-malu biar sembuh. Yang suka linu kakinya yang kanan apa yang kiri kalau duduk lama? Yang kanan apa yang kiri? Kalau malu-malu ya nggak mau sembuh. Siapa yang suka sakit kakinya? Saya keluarkan penyakitnya. Jangan malu-malu, sini Pak. Pak, Ibu suka sakit kakinya, kanan apa kiri? Nah, sini. Awas, kamu berdiri sana. Ibu di sini, Bu. Ibu sebelah sini. Jangan duduk ya, diri sini. Ibu berdiri sini. Nah, berdiri sini, berdiri. Nah, naikkan sini kakinya. Ya, tuh, naikkan sedikit celananya. Sedikit aja, tuh. Ini bengkak bukan bengkak wajar ini, Pak. Biar Bapak tahu nih. Apa nama penyakitnya ini, Ustaz? Namanya gejala asam urat. Nah, inilah dia. Biar tahu Bapak itu. Ini kalau dibiarkan lama-kelamaan nanti dia mengkristal. Kalau dioperasi ke dokter itu dibelah keluar seperti kaca itu. Itu kalau asam urat, Pak. Jangan sampai bahaya. Jadi makanya sebelum bahaya dikeluarkan darah-darah kotornya supaya sembuh. Kalau sama orang Cina ini ditusuk-tusuk pakai jarum, namanya akupuntur. Sama saya enggak pakai ini ramuan, maaf ya Bu ya. Saya sapukan, saya keluarkan darah-darah kotornya biar sembuh. Saya tarik dari urat-uratnya. Agamanya Islam Bu, baca Al-Fatihah. Ambil kapasnya itu. Mana kapas di sini mana? Pakai apa ngelapnya? Ada kain bersih? Ada tisu nggak apa-apa? Sama ambil tanah itu sedikit. Ada tanah? Ya. Kenapa pakai tanah Ustaz? Manusia berasal dari kalau mati kembali ke nah, maka jangan lupa sama unsur tanah. Saya keluarkan darah-darah matinya. Biar sembuh. Ini kalau sudah kumat, waduh, sakitnya luar biasa Pak. Demi Allah. Apalagi kalau kena dingin ya Bu ya. Masya Allah. Saya keluarkan darah-darah matinya. Biar sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa Bu? Saroh. Bismillahirrahmanirrahim Bu Saroh, biar sembuh ya. Allahu Akbar. Itu darah-darah mati itu Pak. Ini bukan bicara saya. Itu Pak. Makin lama makin kental keluar. Itulah yang suka bikin linu di kaki. Miringin dikit Bu. Tuh. Sana Bu miringin. Kenapa? Itu darah-darah kotor tuh. Biar sembuh. Nggak sakit kan Bu? Enggak, kalau akupuntur sakit. Kenapa pakai jarum? Sama saya enggak. Kalau di Papua itu dibelah pakai sembilu, pakai bambu. Sama saya enggak, tuh biar keluar semuanya aja ya Bu ya, biar sembuh. Biarin Bu, biar keluar semua. Kalau cuma sakit pinggang, masukkan 3 jari, sapukan di pinggang. Yang leher suka tegang, sapukan di leher, masukkan sapukan di perut. Boleh nyoba Ustaz, nyoba Pak, nyoba. Jangan malu-malu tuh, coba. Enggak panas enggak, yang panas Gandapura. Rempah ini dipakai enak. Anak-anak bayi pun boleh pakai, dicium harum biar keluar semuanya Bu ya. Semuanya tuh nyoba, jangan malu-malu tuh. Yang suka kerja ke ladang tuh sapukan di badannya Pak, biar enak badannya kerja. Semuanya nyoba, jangan malu-malu ya. Bu, ini jangan kena mata. Bu, tendang ke depan Bu kakinya. Ditendang-tendang ke depan terus biar uratnya narik. Ya, sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan sembuh ya Bu ya. Silakan kembali ke tempat. Yang terakhir kegunaannya untuk sakit gigi. Kalau gigi berlubang, ambil kapas, teteskan di kapas, sumbat di lubang gigi. Kalau pengen bawa pulang ke rumah, Ustaz, ini cuma ini aja Pak, ini Masya Allah. Nggak ada lagi? Allah Karim. Kalau harganya mahal, bukan murah. Kalau Bapak datang ke tempat saya di Taman Mini sana, ini satu botol begini bisa sampai 100.000 rupiah. Loh kok begitu mahal Ustaz? Kalau di sana Bapak masuk bayar Pak, 30.000 tiketnya. Paham kan? Ketemu sama kami pakai voucher, per voucher 50.000 rupiah. Nah ini saya minta maaf sekali lagi ya. Cuman yang kebagian aja nih, gak kebagian jangan marah. Berapa Ustaz? Saya minta uang kecil saja. Siapa yang merasa punya uang kecil? 30.000 rupiah. Minta 1 botol. Bawa 2 botol Ustaz, 2 botol dapat kortingan 10, 2 botol 50. Kami perlu Ustaz, bagikan dari kanan sampai kiri. Cepat. Cuman itu aja itu 9 botol paling ada tuh. Silakan, jangan malu-malu tuh. 30.000 rupiah sebotol, belanja 2-nya 50. Ini penting disimpan di rumah, suatu-suatu pasti Bapak berguna. Silakan tuh. Ibu sana tuh kasih, ibu sana yang mau aja, yang nggak mau nggak usah. Ya, nggak ada paksa-paksa. Ini Bapak
Bapak nih, kasih bapak nih. Ini kenapa Pak? Oh sini Pak. Allahu Akbar. Angkat. Lu kok malah kabur? Alhamdulillah mengecil Pak. Mati itu Ustaz, hidup itu Pak, bukan mati itu. Bergerak tuh. Allah karim ya Allah. Sudah, sebentar ya Pak. Angkat kemari dia. Tadi yang punya bungkusnya siapa tadi nih? Acung tangannya. Mau diambil sekarang apa nanti? Sekarang. Wah, kalau sekarang berarti barunya selesai. Kalau saya kasih sekarang, Bapak pulang, tinggal aku sendirian di sini. Sekarang aja. Angkat lagi ke atas sana tuh. Ini hujannya juga mau datang, Pak, ya. Sana taruh sana. Angkat, ditimpulkan dulu. Ini waktunya sudah sore juga. Yang kedua udah mau hujan juga. Izinkan saya kembalikan untuk asal mulanya ini mau diberikan kepada Tuhan yang merasa punya. Assalamualaikum ya Gabi. Assalamualaikum ya Madi. Kembalikan jasad adik saya dalam keadaan sempurna. Allahu Akbar. Angkat. Angkat. Kembalikan dia sempurna. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuman itu belum sadar. Masih ada guru saya di dalamnya Pak. Itu kalau ada bapak yang punya anak bertahun-tahun merantau nggak pulang, nanya ini Pak. Dikasih tahu sama dia. Atau tanda rumahnya dibobol maling nggak tahu pencurinya siapa, tanya dia ini Pak. Itu walaupun mata ditutup melihat. Masa melihat Ustaz? Kau lihat penonton ini? Berapa laki-laki, berapa perempuan kau lihat? Motor yang lewat tuh kau lihat tuh? Yang di depan pakai jaket warna apa? Betul, warna merah jaketnya. Tanya lagi bisa? Kalau mobil yang lewat nih kau lihat? Warna mobilnya warna apa? Warna hitam. Ini yang mana tahu saya bohong. Tanya lagi boleh? Tanya lagi bisa? Yang dibonceng di belakang nih kau lihat? Yang datang nih kau tahu? Pakai sendal, pakai sepatu? Pakai sendal, betul ya Pak? Mana tahu saya bohong, mana tahu saya dusta. Ini kalau ada yang mau tanya nanti jangan malu-malu, mumpung dia datang nih. Udah, nah, jadi kan saya kembalikan dulu ya Pak. Udah mau hujan soalnya. Tadi yang kena lampu yang mana? Ini saya tengok ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah. Nah, jadi terima kasih yang udah nonton. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya tadi siapa Pak nih? Situ aja Bu. Ya. Yang punya maju kemari sedikit nih.